توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم ما بعد. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertafakuh fiddin dalam rangka untuk selalu meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bertambahnya ilmu seseorang akan semakin bertambah ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Ubudiyah. Terakhir kemarin kita membahas perkataan beliau rahimahullah taala, Ibnu Taimiyah mengatakan, wa minhu qawlu al-Khalil, minhu qawlu al-Khalil, fabtaghu 'indallahi ar-rizqa, wa lam yaqul fabtaghu ar-rizqa 'indallah. Di ayat ini di dalam surah Al-Ankabut, ya, di dalam surah Al-Ankabut Allah mengabadikan atau menceritakan ucapan Khalil Ibrahim, Ibrahim Al-Khalil. Itu Nabi Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau mengatakan kepada kaumnya, fabtaghu 'indallahi rizqa. Maka mintalah kalian, carilah di sisi Allah ar-rizqa, rezeki. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa lam yaqul fabtaghu rizqa indallah. Ibrahim tidak mengatakan maka carilah rezeki di sisi Allah, tapi carilah di sisi Allah rezeki. Ya, dibalik. Lianna taqdim adh-dharfi yush'iru bil ikhtisasi wal hasri. Ka'annahu qala la tabtaghu rizqa illa indallah. Mendahulukan dharfun, ini sedikit ke bahasa ya. Mendahulukan dharfun itu memberikan makna pengkhususan dan pembatasan. Ya, memberikan makna pengkhususan dan pembatasan. Jadi seakan-akan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibrahim mengatakan la tabtaghur rizqa illa indallah. Jangan kalian mencari rezeki kecuali dari Allah. Jangan kalian mencari atau meminta rezeki, butuh terhadap rezeki kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di makna fabtaghu indallahi rizqa itu memberikan makna yang pembatasan ya. Kalimatnya indallah baru ar-rizqa. Tapi kalau dia ar-rizqa dulu baru indallah, itu maknanya juga beda. Jadi peletakan bahasa di dalam Al-Qur'an itu juga memberikan makna, tidak sama artinya. Nah, kalau dia mengatakan fabtaghu indallahi rizqa, itu maknanya ini penghususan bahwa rezeki itu diperintahkan untuk diminta hanya kepada Allah. Tapi kalau dia bilang fabtaghur rizqa indallah, maka carilah, mintalah rezeki kepada Allah, itu bisa jadi maknanya juga bukan berarti kita dilarang minta rezeki kepada selain Allah, maknanya. Nah, itu di dalam bahasa Arab seperti itu. Waqad qala Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, was'alullaha min fadlihi. Was'alullaha min fadlihi. Dan mintalah kepada Allah dari rezekinya, fadlunnya. Fadlun itu maknanya umumnya. Minta fadlun, yaitu keutamaan dari Allah. Entah terkait dengan dunia ya seperti rezeki, atau terkait dengan akhirat seperti ibadah dan seterusnya. Wal insanu la budda lahu min husuli ma yahtaju ilaihi min ar-rizqi wa nahwihi. Yang namanya manusia itu pasti membutuhkan namanya rezeki. Ya, kita ini butuh harta di dunia ini. Untuk apa? Untuk menyambung hidup kita. Wa daf'i ma yadhurruhu, dan untuk menghindarkan hindarkan kita dari sesuatu yang membuat kita terganggu. Dan tidak punya harta, tidak bisa makan, otomatis nanti akan lapar.
tidak punya pakaian, otomatis nanti kedinginan atau kepanasan. Tidak punya tempat tinggal juga secara otomatis akan terganggu. Jadi ini daruriyat, kebutuhan yang mendesak yang dibutuhkan oleh seorang hamba yaitu harta di dunia ini. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ya tidak menutupi atau tidak diingkari juga bahwa kebutuhan kita terhadap harta ya, dunia ini adalah sebuah kebutuhan yang mendesak, darurat. Wa kilal amrayni syuri'a lahu ay yakuna du'a'uhu lillah. Kedua-duanya disyariatkan kita untuk memintanya hanya kepada Allah. Ya, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kedua-duanya? Kedua-duanya maknanya adalah mencari rezeki atau wadaf ima yadhurruhu. Wadaf ima yadhurruhu itu maknanya menghilangkan atau menghindarkan kita dari segala sesuatu yang akan membahayakan. Di kedua-duanya itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita dan berdoa juga kepada Allah agar seluruh yang kita khawatirkan di dunia ini itu tidak terjadi pada diri kita. Ya, tidak terjadi pada diri kita. Kalau misalkan musibah atau laparan, kita juga berdoa kepada Allah agar tidak lapar. Sekalipun kita punya harta, ya, secara kasat mata kita punya harta. Kalau Allah menghendaki kita lapar, kan pasti lapar. Atau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kesehatan dan dihindarkan dari penyakit. Sekalipun mungkin kita, keluarga kita atau kita sendiri seorang dokter yang tahu ya penyakit dan bisa mengobatinya. Tapi semua itu harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai bergantung pada makhluk. Falahu ayyas'alallaha wa ilaihi yashtaki. Maka kita saat mencari harta, ya mintalah kepada Allah. Saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, entah itu musibah, ya, apapun bentuknya, wa ilaihi yashtaki. Maka hanya kepada Allah juga dia mengeluh. Jangan keluhkan kepada makhluk. Dan itu sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an di sebuah ayat dalam surah Yusuf, kisah seorang Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub ketika anaknya Yusuf dan saudaranya itu hilang, maka beliau mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengadukan bathi wa huzni. Huzn itu kesedihan. Kalau bathun itu adalah puncak kesedihan, di mana seseorang tidak rata-rata sudah tidak sanggup lagi, tidak mampu lagi untuk menahannya. Di kesedihan yang besar, yang dahsyat, sampai membuat dia bathayabuthi. Bathayabuthi itu mengeluarkan omongan atau berbicara, mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam hati. Itu namanya bathun. Jadi yang dalam hati itu maknanya kesedihan yang dahsyat sampai membuat hatinya sudah tidak tahan lagi sehingga harus dikeluarkan lewat ucapan. Maka disebutlah dengan ungkapan bathun. Bathun karena sampai membuat dia itu bercerita. Bathayabuth itu bercerita, menyebarkan, menyampaikan bathun. Ya. Maka makna innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguhnya aku mengadukan ya bathi, kesedihanku yang dahsyat yang sudah tidak sanggup saya lagi untuk menahannya. Wa husni dan kesedihan yang di bawahnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu akan terlihat kualitas ubudiyahnya itu pada saat mendapatkan ujian yang berat, ya. Ketika dia sanggup menahan dan hanya mengadukan permasalahannya hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala tanpa terlintas di benaknya untuk mengadukan kepada makhluk. Nah, di sini beliau Taimiyah akan menyinggung masalah apa? Eh, Seorang hamba itu saat mengadukan keluh kesah, kesedihan, kegalauan yang sudah tidak sanggup dia tahan hanya kepada Allah. Karena umumnya orang kalau sudah tidak sanggup kan disampaikan ke orang lain. Ya. Tapi orang yang kuat ubudiyahnya dia hanya mengeluhkan dan mengadukannya hanya kepada Allah. Dan itu ibadah. Dan itu ibadah. Allah senang mendengar keluhan seorang hamba. Wallahu ta'ala dzakar fil Qur'anil Karim al-hajr al-jamil was-safh al-jamil was-sabr al-jamil. Dalam Al-Qur'an ada tiga sifat yang disifati oleh Allah, tiga sifat itu dengan sifat yang sama, yaitu al-jamil. Al-jamil itu indah. Satu al-hajra, dua as-safha, tiga as-sabr. Ketiga-tiga sifat ini disifati oleh Allah dengan sifat al-jamil, yaitu yang indah. Al-hajr al-jamil, kata Ibnu Taimiyah, wa qad qila innal hajr al-jamil huwa hajrun bila ada. Ibnu Taimiyah tafsiran daripada al-hajrul jamil, fahjurhum hajran jamila. Al-hajrul jamil maknanya adalah meninggalkan orang lain tanpa harus menyakiti. Ya, ketika kita tidak sanggup berteman atau berhadapan dengan dia karena kezalimannya, karena susahnya dan lain sebagainya, dan kita tidak sanggup bertahan, hajrun jamil. Sudah tinggalkan dengan peninggalan jamil yang indah. Apa itu kata Ibnu Taimiyah? Peninggalan yang indah, wa hajrun bila ada. Kita tinggalkan orang tersebut tanpa kita harus menyakiti dia. Dan biasanya, dan tidak semua orang mampu untuk meninggalkan orang lain karena keburukannya atau karena kezalimannya sama kita. Biasanya kita tinggalkan dia, pisah sama dia, tapi kita balas. Misalnya. Kita balas. Nah, itu umumnya. Tapi ada yang disebutkan oleh Allah, sebagian hamba yang dikasih taufik, mampu dia meninggalkan orang lain, sekalipun berbuat zalim sama dia, dia tinggalkan bila ada tanpa harus dia menyakiti, tanpa harus dia membalas, tanpa harus mencela, tanpa harus, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu hajrun jamil. Wasafhal jamil, safhun bila mu'atabah. As-safhu itu memaafkan. Fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Sebagian ulama mengatakan kalimat memaafkan dengan as-safhu, memaafkan itu secara zahir. Memaafkan, kalau as-safhu itu kaitannya dengan hati. Maknanya Allah memerintahkan kita ketika memaafkan orang lain, itu juga diusahakan untuk apa? Diusahakan untuk safhun juga. Yaitu apa? Eh, dihilangkan pengaruhnya di dalam hati. Jadi kebencian di dalam hati berusaha untuk dihilangkan juga. Maka di sini ditafsirkan oleh beliau fasfahus safhal jamil. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan fasfahus safhal jamil. Ya. Fasfahu as-safhal jamil. Nah, ada yang lebih tinggi, yaitu safhun, tidak ada di dalam hatinya, dia berusaha meninggalkan dalam hati, ya, memaafkan orang tersebut, kesalahannya, yaitu safhun jamil, memaafkan dengan pemaafan yang indah, itu safhun bila mu'atabah, yaitu memaafkan tanpa harus mencela, tanpa harus mencela. Biasa orang memaafkan kan di apa namanya digoreng sama ini ya, dicampur sama mencela. Jadi saya maafkan kamu, jangan ulangi ya. Kamu ini memang ini harus apa bertobat. Jadi intinya kalimat mencela diikutkan. Nah, kamu bahaya nih kalau sampai seperti ini, ya. Ini umur sudah jauh dari Allah, kemudian kamu apa masih aja kayak gitu tuh? Apa yang mau kau harapkan? Apa yang mau kau harapkan dari
amalan soleh, dan tidak persiapan dan seterusnya. Ya, kalau mau memaafkan orang lain, as-safhal jamil itu lebih tinggi ya. As-safhal jamil, yaitu memaafkan tanpa harus mencela. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pada kehidupan Nabi saat beliau memaafkan itu tidak pernah mencela sahabat radhiyallahu anhu. Beda sama kita ya. Saat memaafkan itu biasanya dicampur sama apa sama mu'atabah ya asyatmu mencela dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga yang disifati oleh Allah dengan sifat al-jamil, yaitu keindahan, sabrun bila syakwa. Sabrun bi ghairi syakwa. As-sabrul jamil, sabrun bi ghairi syakwa ilal makhluk. Yaitu kesabaran yang indah. Fasbir sabran jamila. Kata Allah, maka bersabarlah kamu dengan kesabaran yang indah. Apa kesabaran yang indah itu? Sabrun bi ghairi syakwa ilal makhluk. Yaitu bersabar dan dihiasi kesabaran itu dengan apa? Tidak mengeluhkannya kepada makhluk. Tidak mengeluhkan kepada makhluk. Jadi kalau seseorang mampu menahan sesuatu yang dia hadapi, dia sabar dan dia sabar untuk menahan, tidak mengeluhkannya, tidak mengadukannya kepada makhluk, maka dia orang yang disebutkan oleh Allah mendapatkan sifat as-sabru al-jamil. Mampu mengamalkan kesabaran yang indah. Itu sabar tanpa harus dengan tidak mengeluhkannya, mengadukannya kepada makhluk. Walihada, oleh karenanya quri'a ala Ahmad ibn Hanbal fi maradhihi. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimahullah taala di akhir-akhir usianya, dia setelah disiksa dan seterusnya di akhir-akhir hidupnya beliau, itu beliau terkadang terdengar suara angin pada dirinya. Angin itu apa ya? Rintih. Aduh, misalkan ya rintihan kesakitan. Ya, di akhir usianya, setelah disiksa dan seterusnya, maka disampaikanlah kepada beliau anna Tausan kana yaqrahu aninal marid. Sungguhnya Taus bin Kaisan, ulama Yaman, ya ulama tabi'in, ulama besar di Yaman, murid Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau memakruhkan seseorang yang sakit atau tidak senang dengan rintihan orang sakit. Aninal marid. Anin itu rintihan, ya rintihan orang yang sakit. Karena sampai rintihan itu akan dicatat. Taus bin Kaisan ya dan ulama lain menyebutkan bahwa sampai rintihan orang yang sakit itu akan dicatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada lafaz yang keluar yang masuk kategori ucapan kecuali akan dicatat. Baik itu kebaikan atau keburukan. Maka Taus bin Kaisan memasukkan sampai rintihan orang yang sakit. Ya, rintihan orang yang sakit itu kata beliau dicatat juga oleh malaikat. Kenapa? Karena itu sama halnya dengan sekalipun mungkin secara harfiah tidak ada artinya, tapi itu maknanya mengeluhkan, mengeluh, ya, mengeluh dengan suara rintihan. Maka Imam Ahmad rahimahullah taala ketika beliau sesekali terdengar pada beliau itu rintihan beliau menahan sakit, maka disampaikanlah kepada beliau bahwa Taus bin Kaisan rahimahullah taala memakruhkan seorang yang lagi ditimpa musibah sakit untuk mengeluarkan rintihan. Wa yaqulu innahu syakwa. Karena Taus mengatakan bahwa rintihan itu termasuk syakwa, termasuk pengaduan, ya, termasuk orang mengadukan Allah kepada makhluk. Nah, ketika kita misalkan merintih, aduh sakit misalkan ya, orang yang mendengar di sekitar kita itu apa yang dia pahami? Itu kan secara bahasa tubuhnya itu kita akan mengatakan ini saya sakit banget ya, tolong di ini misalkan. Itu dimasukkan oleh Taus bin Kaisan itu syakwa, mengadu kepada makhluk. Maka apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah setelah beliau tahu
bahwa ada ulama sebelumnya yaitu Taus bin Kaisan, seorang ulama tabi'in yang memakruhkan orang yang sakit melakukan rintihan, mengeluarkan rintihan. Fama anna Ahmadu hatta. Subhanallah, maka Imam Ahmad segera begitu dia tahu bahwa itu makruh, maka sampai wafat semenjak itu dia tidak pernah merintih lagi. Kalau kita tahu Imam Ahmad rahimahullah sampai wafatnya sakit saat dicambuk itu membawa dia sampai wafat. Ya. Itu beliau setelah tahu bahwa rintihan itu adalah sebuah pengaduan kepada makhluk, maka Imam Ahmad tidak pernah terdengar lagi suara rintihannya saat sakit sampai beliau wafat. Subhanallah. Ya. Sampai perkara yang mungkin kita anggap biasa atau remeh atau tidak masuk akal, itu ternyata besar di mata para ulama rahimahullah ta'ala yang memang benar-benar paham dengan apa makna ubudiyah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah ini hanya untuk mewujudkan, ya, merealisasikan makna ubudiyah pada diri kita selama hidup. Wa amma syakwa ilal khaliq. Wa amma syakwa ilal khaliq. Adapun kita mengeluh kepada Khalik sang pencipta, fala tunafis sabral jamil. Maka itu tidak menafikan kesabaran yang indah. Jadi mengeluh kepada makhluk akan menghilangkan kesabaran yang indah itu. Tapi mengeluh kepada Khalik, kepada Allah, itu tidak bertentangan. Bukan berarti menghilangkan dan menafikan kesabaran yang indah. Fa inna Ya'qub qala, karena Ya'qub alaihissalam ketika mendapatkan berita bahwa Yusuf sama saudara kandungnya itu hilang, maka beliau langsung mengatakan fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Saya akan sabar dengan sabar yang indah. Maknanya dia tidak akan mengeluh sama makhluk. Tapi setelah itu beliau mengatakan, mengadukan kesedihannya hanya kepada Allah. Beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguhnya aku adukan seluruh kesedihanku yang dahsyat dan kesedihanku yang di bawahnya itu hanya kepada Allah. Di beliau diceritakan oleh Allah di situ mengeluarkan kalimat sabrun jamil. Setelah itu dia mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diambil kesimpulan bahwa kesabaran yang indah tidak harus membuat seorang itu tidak mau mengeluhkan sakitnya atau masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita keluhkan hanya kepada Allah. Dan itu tidak menafikan kesabaran yang indah. Wa kana Umar bin Khattab yaqra'u fil fajri bi surah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada salat fajar itu membaca surah Yunus, kemudian Yusuf, An-Nahl. Nah, ketika beliau surah Yusuf, membaca surah Yusuf, marra bihadhil ayat. Marra bihadhil ayat fi qiraatihi. Beliau itu melewati ayat ini saat membaca surah Yusuf. Yaitu apa? Innama ashku bathi wa husni ila Allah. Fabaka, maka Umar pun menangis. Ketika jadi imam ya. Ketika Umar radhiyallahu anhu jadi imam, seorang khalifah, saat sholat subuh dia baca surah Yusuf. Ketika dia membaca surah Yusuf sampailah kepada ayat ucapan Ya'qub alaihi salam, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku adukan semua kesedihanku hanya kepada Allah. Fabaka. Umar pun menangis. Hatta sumi'a nasyijuhu min akhir sufu. Sampai kedengaran suara isakannya itu di akhir saf. Di sahabat yang sholat di saf paling akhir mendengar suara isakan Umar ketika menangis. Ya. Taulah isakan ya. Kita kalau menangis itu ada isakan-isakan. Isakan itu namanya nasyid. Ya, nasyidun itu isakan orang yang menangis. Nah, ini Umar radhiyallahu anhu. Jadi dia menangis. Kenapa? Karena dia melihat betapa indahnya ayat tersebut. Jadi terharu beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terharu dengan Ya'qub alaihi salam, bagaimana kesabarannya, sabrun jamilnya, itu dia
hanya mengeluhkan semua kesedihannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min du'ai Musa alaihi salam, sini dinukil oleh oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, doa Musa alaihi salam. Cuman di sini Allahu alam tidak disebutkan oleh beliau mukharrijnya ya, referensinya. Jadi kita cari. Tapi maknanya semuanya benar. Ya. Maknanya semuanya benar. Jadi Musa alaihissalam mengatakan kata Ibnu Taimiyah, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala pujian hanya milikmu. Wa ilaikal mushtaka. Dan hanya kamu satu-satunya tempat pengaduan. Ya. Wa ilaikal mushtaka. Hanya kepada engkaulah ya Allah diadukan segala permasalahan. Wa antal musta'an. Dan hanya engkau tempat meminta pertolongan. Isti'anah. Wa bikal mustaghath. Dan hanya kepadamu tempat minta keselamatan. Kalau musta'an, al-musta'an itu minta pertolongan. Kalau musta'an, kalimat musta'an itu al-isti'anah dengan istighatsah. Kalau isti'anah itu digabung dengan istighatsah, itu maknanya berbeda. Kalau isti'anah itu maknanya meminta kebaikan untuk masa yang akan datang. Jadi supaya kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau istighatsah itu minta keselamatan dari musibah yang kita sekarang berada di dalamnya. Nama istighatsah. Jadi minta keselamatan. Ketika istighatsah itu kan minta keselamatan. Makanya ada namanya istighatsah. Istighatsah itu minta air hujan. Jadi ketika kita ditimpa kemarau kering kerontang, berarti kita berada dalam musibah, ya, ujian. Nah, bagaimana kita istighatsahnya hanya kepada Allah, minta pertolongannya kepada Allah supaya apa? Musibah yang menimpa kita itu dihilangkan oleh Allah. Itu namanya istighatsah. Wa ilaikal wa bikal mustaghath. Dan hanya kepadamu tempat meminta agar semua musibah itu pergi dan hilang. Wa alaikat tuklan. Dan hanya kepadamu ya Allah tempat orang bertawakal. Wala haula wala quwwata illa bik. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa bika kecuali kekuatan dan daya yang kau berikan. Kecuali hanya bersandar padamu. Ini Nabi Musa alaihissalam. Jadi Ibnu Taimiyah menyampaikan di dalam kitab ini doa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini disebut kalimullah, yaitu Nabi Allah Subhanahu wa taala yang langsung diajak bicara oleh Allah tanpa perantara. Kalimullah. Jadi beliau ingin menunjukkan, Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan kepada kita bahwa Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana hati kita ini hanya terpaut kepada Allah dalam segala kondisi. Ya, saat minta pertolongan, saat minta diselamatkan dari mara bahaya, saat kita ketawa bersandar hanya kepada Allah dan seterusnya. Jadi beliau akan mengajarkan kepada kita hati kita ini harus benar-benar kita tundukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi du'a alladhi da'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma fa'ala bihi ahlu Taif. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa saat beliau diperlakukan yang tidak layak oleh penduduk Taif saat itu. Ini terjadi pada tahun 10 kenabian ketika Abu Talib meninggal, yaitu orang yang membela Nabi saat berdakwah di luar. Kemudian setelah itu nyusul istrinya Khadijah meninggal, tempat yaitu perempuan yang selalu menghibur beliau saat mendapatkan penatan di dalam berdakwah. Jadi di luar tidak ada lagi paman yang membela, di dalam tidak ada lagi yang menghibur dia ketika di rumah. Ya. Ini butuhnya kita teman yang menghibur saat kita lagi mendapatkan sebuah ujian, kita butuh untuk dihibur oleh orang terdekat kita, dan di luaran kita butuh bantuan orang lain, orang luar yang bisa menguatkan kita. Nah, ketika kedua-duanya ini hilang, ya, dalam makna wafat, maka Nabi SAW pikirannya itu terfokus kepada Taif. Jadi di sana Nabi punya kerabatan juga, menganggap bahwa Taif ini harapan beliau.
orang Taif bisa menjadi benteng beliau. Yang kedua setelah Abu Talib dan istrinya Khadijah meninggal, maka pergilah beliau ke Taif dengan harapan besar mereka mau beriman. Tapi sebagaimana sejarah yang kita tahu, bahwa Nabi justru direspon dengan respon yang kurang baik, ya, dilempar dengan batu sampai berdarah kaki beliau radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau pulang ya dari Taif mengarah ke Mekah, maka beliau berdoa. Ini doanya, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu aku adukan lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, dan sedikitnya dayaku. Wa hawani 'alan nasi, dan hinanya aku di hadapan manusia. Tidak ada artinya. Aku serahkan semuanya padamu. Anta rabbul mustadhafin. Engkau adalah Rabb manusia yang lemah, orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Rabb saya. Allahumma ila man takiluni. Ya Rasulullah, Allahumma ila man takiluni. Ya Allah, pada siapa engkau akan menyerahkan saya? Pada siapa engkau akan menyerahkan saya? Ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin mallaktahu amri. Apakah engkau akan menyerahkan saya kepada orang yang jauh, yang merespon saya dengan respon yang tidak baik? Yang dimaksud oleh Nabi yaitu oleh Taif. Apakah ya Allah engkau akan menyerahkan saya untuk dibela sama orang Taif? Ya, sementara engkau tahu bagaimana respon mereka. Ila ba'idin yatajahhamuni, engkau akan menyerahkan saya kepada orang yang jauh dari Mekah. Yatajahhamuni, yang merespon saya, membalas dengan balasan yang tidak baik. Au ila aduin mallaktahu amri, atau engkau akan serahkan saya kepada musuh di Mekah yang mereka akan membuat saya jadi budak. Ya, semua urusan saya mereka yang ngatur. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubad. Kata Nabi SAW, ya Allah, selama kamu tidak marah sama saya, maka semua ujian ini itu bagi saya ringan. Tidak akan saya hiraukan. Selama engkau tidak marah sama saya, maka semua yang terjadi dengan diri saya itu tidak saya hiraukan. La ubali. Ghaira anna afiyataka ausa'uli. Tapi ya Allah, afiah, keselamatan yang kau berikan kepada saya, itu lebih baik bagi saya. Lebih leluasa bagi saya untuk bisa bergerak. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqta asyraqat bihi adh-dhulumat. Alladhi asyraqat bihi adh-dhulumat. Dan aku berlindung dengan cahaya wajahmu. Ini Allah punya wajah. Ya, Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu. Dan Ibnu Abbas juga berlindung dengan doa seperti ini. A'udzu binuri wajhika. Ya. Boleh kita berlindung, berdoa dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dengan sifat Allah sama berlindung atau memohon dengan zat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat bihi adh-dhulumat. Ya Allah, aku berlindung dengan cahaya wajahmu, yang dengan cahaya wajahmu itu seluruh kegelapan jadi bersinar. Ya, terang. Wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah. Dan perkara dunia dan akhirat menjadi baik. Ayyanzila bi sakhatuka. Jangan sampai ya Allah kemurkaan kamu itu turun kepada saya. Au yahilla alayya ghadabuka, atau kemarahanmu menimpa saya. Jadi Nabi ini apa? Bertawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, bertawassul untuk minta perlindungan. Maknanya apa? Ya Allah, jangan sampai engkau murka sama saya, jangan sampai engkau marah sama saya. Aku berlindung kepadamu dari kemarahanmu dan dari kemurkaanmu dengan cahaya wajahmu. Itu maknanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu dan dari kemarahanmu dengan cahaya wajahmu. Laqal utba hatta tarda. Laqal utba hatta tarda. Ya Allah,
aku serahkan kepadamu. Lakal utbah itu maknanya dari kalimat itab. Ya, itab itu mencela. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, silahkan engkau mencela saya. Sampai kamu puas, sampai kamu ridho mencela saya. Lakal utbah, aku ridho dicela sama engkau ya Allah. Silahkan cela saya, silahkan tegur saya, di mana kesalahan saya. Hatta atau sampai engkau ridho kepada saya. Wala haula wala quwwata illa bi. Wa fi ba'd riwayat wala haula wala quwwata illa bi. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa Nabi Musa alaihi salam dan juga doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya, ini makna doa ini kalau kita mampu merealisasikan, tidak ada yang lebih bahagia daripada kita. Tidak ada yang lebih bahagia daripada seorang hamba yang hatinya itu tidak ada pernah tergantung kepada makhluk. Semuanya kepada Allah dalam kondisi apapun. Semuanya al-mustaka Allah, al-musta'an Allah, ya, al-mustaghath Allah, at-tuklan Allah Subhanahu wa taala. Tempat bertawakal, tempat bersandar, tempat meminta, tempat mohon perlindungan itu Allah Subhanahu wa taala. Tempat al-mustaghath, tempat minta keselamatan itu Allah. Ibnu Taimiyah kemudian melanjutkan wa kullama qawiya tama'ul 'abdi fi fadlillah. Semakin kuat ya kerakusan seorang hamba terhadap pemberian Allah, semakin kuat ya sifat rakus seorang hamba pada pemberian Allah, wa rahmatihi, dan sifat rakusnya terhadap rahmat Allah, wa rajaihi, dan rasa harapnya, wa rajaihi liqadai hajatihi, dan sifat rakusnya ya kepada Allah agar semua kebutuhannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin kuat. Wa dafi daruratihi, dan semakin kuat sifat rakusnya hanya kepada Allah yang bisa mengangkat dan menghilangkan dan menjauhkan seluruh musibah yang menimpa dia. Qawiyat ubudiyatuhu lahu, maka semakin kuatlah sifat ubudiyahnya kepada Allah. Iya. Rakus kita ini dengan seperti rakusnya ahli dunia dengan makhluk, maka seorang hamba itu semakin kuat rakusnya kepada apa yang ada di sisi Allah, maka qawiyat ubudiyatuh, semakin kuat pula ubudiyahnya di sisi Allah. Wa hurriyatuhu mimma siwa, dan semakin kuat juga sifat merdekanya. Hurriyah itu merdeka. Kan ukuran merdeka itu jiwa sebenarnya. Ya, bukan jasa. Ukuran kemerdekaan itu adalah jiwa. Kalau jiwa kita ini merdeka, maka kita bahagia. Kenapa orang yang merdeka jasadnya tidak bahagia? Karena jiwanya itu asir, jadi tawanan. Entah itu tawanan makhluk, tawanan sipulan, tawanan harta, tawanan jabatan, tawanan hawa nafsu. Jadi tawanan. Tidak bebas jiwanya untuk bergerak, sehingga apa? Terbatas langkahnya. Ya, orang yang terbatas langkahnya otomatis tidak bahagia. Kita dikurung dalam kamar selama setahun, tidak boleh keluar. Bahagia enggak? Tidak bahagia. Begitulah jiwa manusia. Jiwa manusia yang dibatasi oleh hawa nafsu, tidak boleh ini dia, tidak boleh ini, tidak bebas beribadah, tidak bebas mengeluh, mengeluhnya kepada makhluk dan seterusnya. Itu hakikatnya adalah asir. Itu adalah tawanan. Jadi, jiwanya jadi tawanan, tidak mendapatkan kemerdekaan. Fakama anna tama'ahu fil makhluk yujibu ubudiyatahu lahu. Fakama anna tama'ahu fil makhluki yujibu ubudiyatahu lahu. Sebagaimana rakusnya jiwa seorang hamba terhadap makhluk. Dan makhluk ini sifatnya umum ya. Entah itu makhluk yang bernyawa seperti manusia atau makhluk yang sifatnya benda mati seperti harta, kekayaan dan seterusnya. Nanti akan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ini. Sebagaimana rakusnya seorang makhluk, ya, seorang hamba terhadap makhluk, itu akan melahirkan ubudiyah, ya, sifat ubudiyah di dalam jiwanya terhadap makhluk tersebut. Wa ya'suhu minhu yujibu ghina qalbihi an. Maka keputusasaan jiwa seorang hamba terhadap makhluk
itu akan melahirkan apa? Sifat kaya, kepuasan di dalam hati. Jadi kita akan mendapatkan seorang hamba itu akan mendapatkan kekayaan, ya, kelapangan dada, kemerdekaan jiwa. Kapan itu? Ketika hatinya itu sudah putus asa sama makhluk. Dia tidak pernah berharap sama makhluk, tidak pernah rakus untuk apa? Mendapatkan kebaikan dari makhluk. Dia hanya rakusnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ya berlomba-lomba berusaha untuk mengamalkan, berusaha untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ini rahimahullah taala, karena ini ilmu besar, ilmu jiwa, ya, tentang makna ubudiyah yang sesungguhnya. Kama qila istaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Ada ungkapan ulama salaf mengatakan istaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Janganlah kamu butuh kepada siapapun, kamu akan setara dengan dia. Jadi, kenapa kita merasa di bawah orang lain? Karena kita butuh, ada kebutuhan sama dia. Ada kebutuhan sama dia. Selama ada kebutuhan di dalam hati terhadap orang lain, maka kita akan merasa diri kita di bawah dia. Ya. Maka ulama salaf kita mengatakan istaghni amman syi'ta takun nadhira. Janganlah kamu sampai membutuhkan orang lain, siapapun dia, supaya kamu setara dengan dia. Jadi jiwanya tidak jadi tawanan. Wa afdil ala man syi'ta takun amirah. Berbuat baiklah kepada siapa yang kamu mau, takun amirahu. Kamu akan menjadi rajanya. Kita berbuat baik kepada siapapun, orang itu akan tunduk sama kita. Itu sudah la nizaafi. Semua orang tahu. Kebaikan yang banyak ditanam kepada orang lain akan membuat orang lain tersebut yang selalu mendapatkan kebaikan dari kita itu tunduk sama kita. Seakan-akan kita rajanya. Wahtad ila man syi'ta takun asira. Dan silahkan kamu butuh kepada siapa saja, takun asira. Kamu akan jadi tawanan. Selama kita ini selalu merasa butuh sama orang lain, maka selama itu pula kita menjadi tawanan dia. Apa kata dia, kita manut. Apa yang dia perintahkan, kita ikut. Apa yang dia larang, kita hindari. Kenapa? Karena sudah jadi asir. Jadi tawanan bagi si. Kenapa? Karena kebutuhan kita sandarkan kepada dia. Jadi kita suruh milih. Ya, silahkan kita milih. Istaghni amman syi'ta. Ya, jangan butuh sama siapapun. Nanti hasilnya seperti kamu akan setara dengan dia. Dan berbuat baiklah kepada siapapun, dia akan tunduk sama kamu. Silahkan pilih. Wahtad ila man syi'ta. Silahkan kamu sampaikan kebutuhanmu, sandarkan kebutuhan kepada siapapun yang kamu anggap dia bisa memenuhi kebutuhanmu. Takun nasirahu, kamu akan menjadi tawanan dia. Fakadzalika, beliau mengatakan, ini ya, hubungan sama seorang hamba, pengaruhnya sama hati seperti itu. Pengaruh sama hati seperti itu. Ketika apa? Ketika jiwa kita, hati kita ini yang ada di dalamnya itu adalah makhluk. Fakadzalika tama'ul 'abdi fi rabbih wa raja'uhu lahu yujibu ubudiyatahu lahu. Maka begitu pula sebagaimana rakusnya seorang hamba kepada makhluk, maka makhluk itu akan menjadi atasannya, makhluk itu akan memperbudak dia. Maka begitu pula kalau kerakusan seorang hamba itu pada Rabb-nya, rasa harapnya hanya mengharap kepada Allah, maka hasilnya apa? Yujibu ubudiyatahu lahu. Akan melahirkan ubudiyah, ketundukan hanya kepada Allah. Wa i'radha qalbihi 'anil talabi min ghairillah. Dan seorang hamba yang rakusnya hanya kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah, itu akan membuat hatinya itu berpaling, ya, berpaling, tidak mau meminta kepada selain Allah. Tidak ada lagi keinginan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Warraja'i lahu yujibun sirafa qalbihi anil ubudiyyati, dan sifat raja dia, berharap dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat hatinya itu berpaling dari apa? Ubudiyah, dari penghambaan. Nah ini tadi saya cari kalimat, karena di sini kalau
kita terjemahkan yang ada ini kayaknya rusak maknanya. Akan berpaling dari penghambaan kepada Allah. Kemungkinan ini Allahu alam karena terkadang buku itu juga salah cetak atau ada yang ketinggalan. Jadi kemungkinan besar Allahu alam maknanya ini li ghairillahi, ya. Warraja'i lahu yujibu insirafa qalbi 'an al-ubudiyyah li ghairillah. Dan orang yang hanya berharap kepada Allah itu akan melahirkan apa? Melahirkan sebuah hasil di mana hatinya itu akan berpaling untuk melakukan ubudiyah kepada selain Allah. La siyama man kana yarjul makhluq wa la yarjul khaliq. Lebih lagi orang yang murni harapannya itu hanya kepada makhluk, tidak terlintas di benak dia ada harapan kepada Khalik. Kan terkadang kalau umumnya orang, ya orang beriman, ya ada harapannya sama makhluk, ada juga harapan sama Allah. Kan itu sifat yang umum. Tapi ada orang yang la siyama kata beliau, lebih lagi kalau orang itu murni, ya total semua harapannya itu ditumpahkan kepada makhluk. La yarjul khaliq. Tidak ada sedikit pun harapan itu kepada Allah, sang pencipta. Bihaitsu yakunu qalbuhu mu'tamidan. Yang dimana hatinya itu bertumpuk bersandar. Ya, kita lihat ya, kalimat bersandar, namanya bersandar, di mana kekuatannya? Tidak ada. Kecuali kepada sandarannya. Makanya orang munafik itu disebutkan oleh Allah, itu seperti apa? Seperti papan kayu yang bersandar. Itu orang munafik. Yang bersandar, kayu bersandar. Ya orang munafik, kayu kalau bersandar, di mana kekuatannya? Membuat dia tegak? Di sandaran. Kalau sandarannya roboh, maka robohlah kayu. Begitulah orang munafik. Orang munafik itu tidak ada sandaran jiwanya sama Allah. Sandarannya kepada makhluk. Begitu makhluk itu tidak mampu mewujudkan dan memenuhi kebutuhan dia, maka jatuh dia bersama makhluk tersebut. Begitu juga di sini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika seorang hamba hatinya itu sudah seluruhnya secara totalitas, ya, ditumpukkan, disandarkan kepada makhluk, imma ala riasatihi, entah dia itu bersandar kepada kekuasaannya, ya, orang jadi atasan, itu akan membuat hati itu apa? Ujiannya besar untuk tidak bersandar kepada apa? Kepada jabatannya, kepada kekuasaannya itu berat. Kecuali orang yang memang dikasih rahmat oleh Allah, kasih tahu. Rata-rata orang seperti itu. Ketika sudah punya apa kekuasaan, lihat yang ngomong sudah sesukanya, bertindak sesukanya, itu umumnya manusia. Apa yang membuat dia seperti itu? Karena dia punya kekuasaan. Jadi bersandar kepada kekuasaan, yang diandalkan kekuasaan. Bukan lagi kepada Allah, bagaimana Allah kalau murka sama dia dengan ucapannya. Tidak terlintas itu lagi. Orang sebesar apapun badannya, sehebat apapun dia, kalau jadi bawahan, itu juga dibatasi gerak-geriknya, langkahnya. Kenapa? Takut. Ya. Nah, ada orang kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, orang yang bersandar sepenuhnya secara totalitas kepada kekuasaannya, wa junudihi. Ada orang yang bersandar kepada tentaranya, ya, pasukannya. Ini kan semua mempengaruhi hati. Ini Ibnu Taimiyah berbicara apa? Berbicara ubudiyah yang terwujud di dalam hati. Bagaimana bisa rusak dengan apa? Dengan adanya sesuatu yang di luar sana membuat hati ini bersandar kepada makhluk itu. Satu kekuasaan, junud kepada tentaranya. Nah, ini berarti mungkin terkait dengan perangan. Dia panglima bersandar dengan pasukannya, mengandalkan pasukannya hebat-hebat, banyak. Hanya terjadi seperti yang di perang Hunain. Laqad nasarakumullahu, bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala fi Hunain, "Idz a'jabatkum kathratukum wa lam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykum ad-dunya bima rahabat wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat." Dan ingatlah kata Allah, wahai Nabi, ketika kalian perang Hunain, ketika kalian sudah mulai apa kata Allah? Sudah mulai mengandalkan pasukan yang besar. Akhirnya apa? Akhirnya kalian porak-poranda dan bumi yang luas terasa sempit sama kalian. Dikasih apa? Pelajaran sama Allah. Nabi dan para sahabat dikasih pelajaran. Ketika di perang Hunain, itu ada sebagian dari sahabat
itu sudah mulai mengandalkan pasukan yang besar. Berarti apa? Akan mengurangi penyandaran hatinya kepada Allah. Tapi di perang Badar, Nabi SAW sampai menangis, sampai mengatakan dalam doanya, Allahumma in tuhlik hadhil isabah falan tu'bada 'alal ardi abadan. Atau kama qala, ya Allah, jika sampai sekelompok pasukan Islam ini kalah dalam pertempuran ini, maka jangan harap kau disembah di atas bumi selamanya. Sampai seperti itu Nabi sambil menangis. Ya, jadi dia harapannya hanya kepada Allah. Di perang Hunain sudah banyak sahabat, pasukan Nabi banyak sahabat. Tapi apa? Kocar-kacir. Allah menyingkap. Penyebabnya apa? Penyebabnya ubudiyahnya, ketergantungan mereka dalam perang Hunain itu sudah ada sebagian kecil. Ya, sebagian kecilnya bertumpuk kepada pasukan. Tidak ditumpukkan secara totalitas, disandarkan kepada Allah. Akhirnya Allah kasih pelajaran. Itu Nabi dan para sahabat. Bagaimana dengan kita? Watba'ihi. Nah, juga pengikut. Orang yang sudah punya pengikut yang banyak, itu akan mulai terusik hatinya. Terusik hatinya, ubudiyah. Totalitas ubudiyah hatinya akan mulai terusik. Ketika apa? Ketika dia sudah mulai banyak pengikut, ya, banyak jamaahnya. Itu pasti ada. Jadi akan terkurangi. Makanya orang itu harus hati-hati. Ketika sudah menjadi banyak pengikutnya, itu akan merusak ubudiyah dia kepada Allah, kecuali dia selalu muhasabah diri. Wa mamalikihi. Mamalik ini maknanya kerajaan, ya. Kekuasaan sama dengan riasah, jabatan, kekuasaan. Wa imma ala ahlihi. Mamalik itu maknanya orang-orang terdekat. Kalau di sini diterjemahkan oleh Ibnu Taimiyah, ditafsirkan dengan orang-orang terdekat. Wa imma ala ahlihi. Ada juga orang yang rusak ubudiyahnya. Kenapa? Karena ubudiyahnya ini hatinya sudah digantungkan kepada keluarganya. Keluarganya orang-orang hebat misalkan. Ya, orang-orang sukses atau apa. Akhirnya sudah mulai bertumpu dia. Seakan-akan rasa harap dia untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sudah agak menipis. Rakus dia kepada Allah sudah menipis. Sudah mulai sebagian besar tertumpuk kepada keluarga. Wa asdiqaihi, atau teman-temannya, teman-teman. Nah, ini perlu untuk kita sampaikan bahwa kita dengan sekalipun banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, kenalan kita yang paham agama ini, jangan sampai terlintas di benak kita bahwa kita akan selamat. Kenapa? Karena di sekitar kita orang-orang saleh. Ya, jangan sampai. Karena itu akan mengurangi ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering diulang oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Wa may yahdillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu." Barang siapa yang dikasih hidayah oleh Allah, tidak ada satu pun yang sanggup menyesatkan dia. Wa may yudlil, dan siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada satu pun yang bisa ngasih dia hidayah, sekalipun teman-temannya orang saleh semua. Sekalipun orang-orang sekitarnya itu para ulama, ya, para ustadz, para dai, orang-orang berilmu. Jangan sampai disandarkan hati ini hidayah kepada mereka, ya. Jangan sampai. Kita harus belajar bahwa tetap kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman ini di mana ilmu dengan mudah kita dapatkan. Tinggal klik YouTube, ya. Mau apa semuanya akan dipaparkan dengan rinci dan kita puas melihat. Tapi jangan sampai ada rasa ketergantungan bahwa kita akan terhindar dari kesesatan karena zaman ini sudah mudah ilmu didapat. Jangan sekali lagi. Ya, sekali-kali kata Ibnu Taimiyah jangan. Asdiqa ahlun. Ya, itu jangan sampai kita jadikan sebagai sandaran untuk mendapatkan hidayah dari Allah atau apa yang kita butuhkan. Karena semua ini tidak akan bisa memberikan manfaat. Tidak bisa memberi hidayah kepada kita. Keluarga kita sekalipun orang soleh semua, teman-teman kita orang-orang soleh semua, itu tidak akan bisa memberikan sedikit pun hidayah kepada kita. Jadi jangan sampai kita tertipu, ya, tertipu dengan hidupnya kita di sekitaran orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang alim, sehingga Allah hilang dalam ingatan kita. Semuanya tetap kepada Allah Subhanahu. Kita melatih karena ujian orang yang hidup di tengah orang-orang saleh atau banyaknya ilmu, banyaknya orang alim, itu ujiannya itu apa? Menipisnya ubudiyah, rasa ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kayak di dalam surah Al-Baqarah Allah ingatkan kepada kita, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Jadi seorang mukmin itu diperintahkan oleh Allah saat mendapatkan apapun ujian, apapun dalam perkara hidupnya yang terlintas, yang suruh diingat pertama kali bisa menyelesaikan masalahnya adalah Allah. Baru setelah itu kita melakukan usaha kepada makhluk. Jangan sampai mendapatkan musibah berat, yang pertama terlintas di benak kita, si fulan bisa menyelesaikan masalah. Si fulan bisa menyelesaikan masalah. Baru setelah itu berdoa kepada Allah. Maknanya apa? Allah dinomor duakan. Allah dinomor duakan. Dan ini kalau kita tidak latih, ini kita tidak bisa juga kalau kita tidak sadar. Berapa sering kita mendapatkan perkara berat, ya, masalah yang besar, itu yang terlintas di benak kita, si fulan bisa menyelesaikan, si fulan bisa menyelesaikan. Allah merintahkan kita yang pertama kali, yang harus kita tanamkan dalam hati, ketergantungan kepada Allah. Sekecil apapun masalahnya dan seberat apapun masalahnya, membiasakan diri untuk menggantungkannya. Yang bisa menyelesaikan ini semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itu kita ikhtiar, ya, kepada makhluk, kenalan, dan seterusnya. Wa imma ala amwalihi. Nah, atau dia bergantung kepada hartanya. Pada hartanya. Orang yang punya harta banyak, kasih harta oleh Allah, jangan dia bergantung bahwa dia akan mendapatkan pahala sedekah yang besar. Ya, belum tentu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggerakkan hatinya untuk bersedekah, tidak mungkin. Dia tidak akan mampu untuk menggerakkan, mengeluarkan hartanya, tidak akan sanggup. Makanya sebesar apapun harta, tidak boleh kita bergantung pada harta kita. Atau mungkin contoh yang real, yang sederhana, saat kita mendapatkan penyakit dan kita dikasih rezeki yang Masya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih kelebihan rezeki, akhirnya ketika kita sakit, yang ada di benak kita ini, ya saya kan orang kaya, ya, tinggal milih rumah sakit yang mana, cari dokter spesial yang ahli untuk menangani penyakit sakit. Itu jangan sampai ketika kita mendapatkan hal seperti itu, langsung pikiran kita bertumpuk pada harta kita. Karena kita itu ubudiyah di sini. Ya, ubudiyah saat kita mendapatkan peristiwa ada kaitannya dengan harta. Jangan sampai bertumpuk kepada harta. Usahakan Allah pertama kali. Baru setelah itu harta dijadikan ikhtiar. Dan itu diingatkan oleh Allah. Karena banyak orang lalai. Allah itu dinomor duakan. Allah dinomor duakan. Ya, sekalipun dia mengatakan, enggak, saya tetap minta kepada Allah. Tapi yang jadi nilai itu apa? Pertama kali ada musibah, siapa yang pertama kali kita ingat? Harta kita, keluarga kita, teman kita, atau Allah? Ya, kalau Allah, berarti ubudiyah kita sempurna. Tapi kalau Allah kita nomor duakan, berarti ada masalah dalam ubudiyah kita. Jadi sudah ada ketergantungan sama makhluk. Wa dzakhairihi, dan simpanannya. Dzakhair simpanannya. Ini sama dengan harta. Wa imma ala sadatihi wa kubaraihi, atau dia bergantung kepada atasannya, pembesarnya, kamalikihi wa malikihi wa malikihi, pada rajanya atau kerajaannya, wa syaikhihi, atau dia bergantung kepada syekhnya, gurunya, ustadznya. Nah, ini juga banyak. Orang sekarang ini Masya Allah ya, juga dikhawatirkan seseorang terlalu fanatik sama seorang guru. Akhirnya pemerasa aman. Jangan sampai sekali-kali kita sekalipun berteman dengan guru sehebat apapun, merasa akan selamat. Sekali lagi, hidayah itu di tangan Allah. Maka justru semakin besar, semakin hebat guru kita, harus semakin kita tumbuhkan rasa butuh hanya kepada Allah, bukan kepada guru itu. Butuh hanya kepada Allah, bukan kepada guru. Karena ini banyak, tanpa kita sadari, penyakit hati itu ada. Ya, saya punya masalah, dan saya punya guru, tinggal saya tanya. Ya, tanya sama guru itu wasilah. Ya, itu ikhtiar. Tapi jadikan nomor 2, nomor sekian. Allah di atas. Wa makhdumihi, makhdum sama dengan guru ya. Wa ghairihi mimman huwa qad mata aw yamut. Nah, ini lebih lain kata Ibnu Taimiyah, kalau mereka-mereka yang diharapkan ini sudah meninggal semua. Nah, dia menyinggung apa? Masalah orang yang beri kuburan, ya, minta kepada wali, dianggap itu akan bisa menyelesaikan masalah dia. Ini orang sudah meninggal kata beliau. Orang yang masih hidup aja itu bermasalah ubudiyahnya kalau kita menggantungkan diri kepada pembesar kita, guru kita yang masih hidup. Apalagi kalau kita menggantungkan diri kepada guru kita yang sudah wafat. Itu lebih parah lagi. Baik, barakallahu fikum. Waktunya tidak terasa sudah.
jam 2 lewat. Baik, sisa waktu seperti biasa kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Barangkali ada dari pemaparan Ibnu Taimiyah yang kurang dipahami, bisa kita diskusikan lewat sesi tanya jawab. Baik, barakallahu fikum, saya kembalikan ke Abu Arkan. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan. Wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan. Semoga Amin Allah ya Ta'ala Rabb. taufik pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab pada jamaah yang bertanya kepada Ustadz. Silakan di unmute saja mikrofonnya atau bisa melalui chat dan insya Allah nanti akan dibacakan kepada Al Ustadz. Yang bagi yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh tanya ya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, itu sudah dipersilakan sama Abu Arkan. Ustadz, satu hal yang menggelitik hati saya. Al-ubudiyah ini adalah amalan hati, puncak amalan hati ya Ustadz. Betul. Begitukah memahaminya? Iya. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah Ustadz, apakah bisa seseorang itu menjadi betul-betul ubudiyah kepada Allah tanpa mengenal Allah? Nggak mungkin kan Ustadz? Artinya diawalin ubudiyah ini didapat jika seseorang hamba itu mengenal Allah dengan nama, sifat, dan perbuatannya. Begitu ya Ustadz? Betul, betul. Artinya saya melihat ini kan Ibnu Taimiyah mengupas ya Ustadz, ini pemahaman ini salah, pemahaman ini salah, ini pemahaman ini salah, tidak demikian. Itu kan diawalin dengan salahnya memaham sifat, nama, dan perbuatan Allah Ta'ala. Gitu ya Ustadz? Iya. Nah, dijelaskan dengan demikian. Nah, saya membalik kepada diri saya sendiri, ternyata akar masalah segala sesuatu itu seorang hamba itu beribadah kepada Allah tapi tidak mengenal Allah. Karena amalan hati, bahasanya begini Ustadz, saya dikoreksi Ustadz. Kan namanya ibadah itu terdapat 3 rukun ya Ustadz. Adanya rasa takut, rasa harap, dan cinta. Gitu kan Ustadz? Iya, iya betul. Nah, bagaimana dia rasa takut? Ketakut kepada siapa? Kalau dia nggak kenal Allah dengan nama dan sifatnya. Bagaimana dia menumbuhkan adanya rasa harap? Karena dia nggak kenal sama Allah Ta'ala. Bagaimana dia bisa mencintai sesuatu kalau dia nggak kenal Allah Ta'ala? Betul. Jadi bahasanya rasa takut. Artinya gini Ustadz, amalan hati itu kan diperintahkan kita bersabar, diperintahkan kita bersyukur, diperintahkan kita bertawakal, gitu kan Ustadz? Iya. Nah itu kan bahasanya kan kalau kita nggak mengenal kan terlisankan bahwa kamu nggak merasakan apa yang saya rasakan gitu kan. Padahal yang memerintahkan sabar, yang memerintahkan syukur, memerintahkan kita tawakal, memerintahkan kita memaafkan, itu kan Allah ya dari atas arasnya gitu kan Ustadz. Iya. Nah bentuk ubudiyah itu kan penghambaan itu kan sami'na wa ta'na gitu ya Ustadz. Begitu ya Ustadz. Artinya saya membahasakannya kita berbicara panjang tentang ubudiyah, sesuatu panggilan dari Allah Ta'ala kepada seorang hambanya tidak mungkin didapat jika kita kembali tidak bersungguh-sungguh mengenal Allah dengan nama, sifat, dan perbuatannya. Begitu ya Ustadz? Betul, betul. Iya kan, artinya saya dengan sekian umur ini saya membahasakan Masya Allah ya. Saya bersyukur kepada Allah Ta'ala sesedikit apapun dengan mengenal namanya Allah Ta'ala. Kemarin saya membaca testimoni diri saya, Rasulullah pada saat sedih dengan menyebut 2 nama besarnya Allah Ta'ala,
Allah dengan Rob gitu kan Ustaz. Allah Iya. Allahu Rabbi la usriku bihi syai'ah gitu loh. Ternyata kan Allah itu lafzul jalalah itu bagian dari yang diibadahin, sedangkan Rob itu sendiri yang maha mengatur, mencipta dan segala halnya. Dan Iya. itu ternyata memenuhi saya merasakan wah Masya Allah ya. Kenapa selama ini hati itu plain, hati itu tidak bergeming, hati itu banyak benar segala macam, karena sama sekali beribadah tidak kenal Allah. Gitu ya Ustaz, nih saya agar amalan hati ini kan kalau nggak disampaikan, kita nggak tahu apakah benar. Sedangkan kebanyakan kita saat ini beribadah itu sesuai dengan akal dan nafsu. Ya Ustaz, Iya. Nah, nah, sehingga harus berdasarkan dalil sehingga yakin artinya amalan-amalan ini supaya bentuknya itu betul-betul melahirkan keyakinan yang kita tidak lagi bergeming apapun gitu loh. Karena kita tahu ini Allah yang memerintahkan saya untuk bersabar. Sabar itu karena Allah memerintahkannya, tidak ada yang Allah perintahkan kecuali kebaikan. Itu kan harus kita yakinin Ustadz. Nah, sehingga kan di sana eh, kekokohan itu muncul karena mengenal yang memberi perintah gitu loh Ustaz. Ini simulasi saya panjang di hati iya. saya testimoni seperti Iya. ini nih. Muaranya dari yang disampaikannya dijabarkan sama Ibnu Taimiyah itu adalah kenapa kita disuruh memahamin Al-Quran hadis sesuai dengan pemahaman sahabat gitu ya Ustaz. Iya. Karena mereka lah yang Allah berikan cop dengan radhiyallahu anhum karena belajar dengan Rasulullah langsung dengan diamalkan gitu ya Ustadz, sehingga pada saat tidak sesuai berarti tidak demikian halnya. Mendapatkan pelajaran ini ternyata butuh proses yang panjang Ustadz, untuk menjadikan ini kan pengharapan di ujung usia agar kelak begitu wafat betul-betul Allah mengakui gitu lah kan Ustaz sebagai hamba ya ayyuhan nafsul mutmainnah itu kan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah itu kan bentuk panggilan pengakuan Allah Ta'ala terhadap hambanya yang diawali dengan amalan hati yang benar gitu ya Ustaz. Masya Allah. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan nggak Ya, salah ya saya memahaminya Ustaz. Saya tolong dikoreksi kalau itu salah dalam simulasi hati ini gitu loh Ustaz. iya. Jadi Ibnu Taimiyah itu pernah juga mengatakan bahwa eh, rasa butuh yaitu ubudiyah tadi itu akan kuat dengan kita mengenal Allah lewat asma dan sifatnya. Jadi mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu akan memperkuat ubudiyah seorang hamba kepada Allah. Itu rangkuman dari yang disampaikan oleh Bu Meti tadi. Ya, jadi itu ada keterkaitan kuat antara ubudiyah dengan memahami nama dan sifat Allah. Karena ayat yang paling banyak yaitu tentang nama dan sifat Allah di dalam Al-Quran. Jadi Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita lewat nama dan sifatnya. Nah, kalau kita tidak tahu sifat Allah, ya sekalipun kita mungkin kenal, tapi tidak akan sempurna. Semakin tahu sifat Allah, kita akan semakin nyaman, semakin merasa nikmat. Sama seperti manusia kan. Kita misalkan mau meminta kepada sesuatu kepada sebulan, kita tahu sifatnya, misalkan pelit, ya kan tidak mungkin kita minta juga. Tapi kalau kita tahu dia sifat dermawan, itu akan membuat kita semakin semakin nyaman untuk meminta kepada dia. Nah kita sama Allah, kalau kita tidak tahu Allah maha dermawan, maha kaya, tidak tahu, nanti sekalipun memohon ya Allah kasih saya rezeki, tapi di dalam hati tidak ada keyakinan Allah maha kaya, tidak hadir keyakinan bahwa Allah itu tidak ada yang berat untuk dia kasih. Itu tidak sempurna, tidak maksimal gitu. Sekalipun secara lisan kita memohon. Jadi yang disampaikan Bu Mit tadi itu benar-benar ada hubungan yang kuat ya. Dan itu juga yang pernah disampaikan oleh para ulama kita bahwa ubudiyah ini erat kaitannya dengan memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang lain silahkan kalau ada yang lain. Ibu yang sama juga tidak apa-apa, ibu yang sama tadi. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dari Ustaz Abu Aiman dan juga
pertanyaan mungkin testimoni ya dari Bu Meti ya. Iya. Nah, Baik, monggo. mungkin Ustaz sambil menunggu Ustaz, Anda juga mau nanya juga nih Ustaz sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ini cara pengaplikasiannya Ustaz tadi yang apa namanya, yang firman Allah yang dari Nabi Yakub itu Ustaz yang innama ashku bathi wa huzni ilallah itu apakah kita itu apa namanya tidak maksudnya kita sendiri aja Ustaz atau bagaimana Ustaz? Apakah tidak masalah itu hanya kita pendam dan kita adukan kepada Allah lalu kita tidak apa ceritakan kepada orang gimana Ustaz itu apa namanya praktek mengamalkannya gitu Ustaz mengamalkan firman Allah ini Ustaz. Iya, kalau jadi prakteknya itu kita pendam, kita adukan hanya apa saja hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kepada orang sekitar kita dia tidak tahu. Kan kita dapatkan hamba-hamba Allah itu ada hamba-hamba Allah itu yang mendapatkan masalah besar sekali. Tidak ada yang tahu, sampai keluarganya, sampai istrinya sendiri tidak tahu. Itu kan kaitannya masalah hati, ya. Terhubungnya hati seorang hamba dengan Allah. Jadi Nabi Yakub alaihissalam di ayat itu diabadikan oleh Allah. Innama ashku batni wa husni Allah. Jadi kesedihannya yang membuat hatinya tidak nyaman itu dia hanya mengeluhkannya kepada Allah. Sampai ketika anaknya menegur dia, itu dia apa mengatakan wa'lam minallahi ma la ta'lamu. Aku tahu tentang Allah kata Nabi Yakub. Apa yang kalian tidak tahu? Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan tadi yang disampaikan Bu Muti bahwa kenapa Nabi Yakub alaihissalam mengatakan wa'lam minallahi ma la ta'lamu. Aku tahu tentang Allah apa yang kalian tidak tahu. Itulah rahasianya kenapa dia apa namanya maksimal bisa memendam semua kesedihannya, semua yang membuat hatinya galau, sedih itu hanya diadukan kepada Allah karena berdasarkan ilmu beliau ya ilmu Nabi Yakub alaihi tentang Allah. Sementara anak-anaknya sendiri itu melihat Nabi Yakub alaihi salam itu apa sesuatu yang susah diterima oleh hati mereka. Susah diterima sampai mereka mengatakan innaka lafi dhalalikal qadim, sungguhnya kamu berada dalam kesesatanmu yang dulu diulang lagi gitu. Ketika apa anak keduanya juga hilang di Mesir, dia ingat Nabi Yusuf alaihissalam. Ya asafa ala Yusuf, tuhai kasihannya sama Yusuf. Nah, beliau itu ketika anaknya mengatakan papa ini abi ini itu lagi yang di ini gitu kan. Jadi anaknya ini tidak memahami apa yang difahami oleh bapaknya, sehingga bapaknya mengatakan apa susah untuk disampaikan. Jadi susah untuk apa mengatakan. Jadi Nabi Yakub itu hanya memberikan sebuah ringkasan kepada anak-anaknya bahwa apa yang saya dapatkan, ilmu yang ada di dada saya tentang Allah ini sulit untuk apa? Untuk disampaikan kepada kalian. Sehingga apa? Sehingga saat saya mampu untuk memendam rahasia saya, kesedihan saya keluhkan hanya kepada Allah, itu tidak mungkin kalian bisa mengamalkan seperti saya. Kenapa? Karena kalian itu tidak mengetahui apa yang saya ketahui. Kan bahasa ini. Wa kaifa tasbir dalam surah Al-Kahfi Allah menyebut wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu akan bersabar melakukan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Jadi kalau kita ini tahu ilmunya, tahu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sanggup dan diberikan kemampuan untuk memendam itu, tidak menyampaikan kepada orang lain. Tapi kalau ilmu kita setengah-setengah, maka sebagiannya akan keluar, ya akan diadukan kepada sebagian orang sekalipun tidak semuanya. Itu semuanya kembali kepada ukuran keilmuan seorang. Karena saat kita tidak matang memahami ilmu tersebut, maka kita tidak akan sabar untuk menyimpan. Wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar melakukan sesuatu sementara kamu tidak punya ilmu? Nah, kalau bahasa kita, bagaimana kita akan mampu menahan sedihnya hati kita untuk tidak diadukan kepada orang lain sementara kita tidak punya ilmu tentang Allah, ya? Bagaimana kita mau mengadukannya hanya kepada Allah sementara ilmu kita sedikit? Nah, itu pasti lepas kepada makhluk, pasti terlepas kepadamu. Jadi kembali kepada Abu Arkan itu kembali kepada keilmuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin paham kita tentang Allah, insya Allah kita akan semakin mampu punya kekuatan untuk menahan rasa sedih tidak diadukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ilmu kita tentang Allah itu sedikit, ya kita juga tidak akan sabar menahan itu semua.
di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Allah berfirman di hadis qudsi, adnaba abdi abjan, adnaba abdi dzamban, fa'alima anna lahu rabba yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Ini kalimatnya ini, Masya Allah, indah sekali ya. Kata Allah di hadis qudsi itu, ada seorang hambaku terjatuh dalam perbuatan dosa. Fa'alima anna lahu rabbu yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Tapi hamba tersebut dia punya ilmu tentang Allah, tentang Rabb. Fa'alima anna lahu Rabb. Tapi dia tahu dia punya Allah. Bukan sekedar di situ berhenti. Apa? Dia tahu tentang sifat Allah. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Setelah dia terjatuh dalam perbuatan dosa, dia tahu betul bahwa dia punya Rabb yang bisa menghapus dosa dia, yang bisa mengampuni dosa dia. Dan dia juga tahu bahwa Allah Rabb dia itu akan menyiksa dia, mengadab dia kalau dia tidak bertaubat dari dosa tersebut. Jadi dia tahu sifat Allah. Allah mengampuni, Allah juga mengadabnya. Maka dia apa? Maka dia mengatakan, Allahumma gfirli dzambi. Hamba tersebut, kata Allah, akhirnya menadahkan kedua tangannya mengatakan, Ya Allah, ampuni dosa-dosa. Faghafartu lahu. Akhirnya aku ampuni dia. Nah, apa yang kita garis bawahi? Yaitu firman Allah di hadis qudsi itu, fa'alima anna lahu. Jadi, kenapa dia bersikap dengan sikap yang tepat? Karena dia tahu ilmunya. Dia tahu tentang Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mampu bersikap dengan yang tepat. Saat terjatuh dalam perbuatan dosa, langsung istighfar. Bukan ya tamada, bukan terus-menerus bergelimang dengan dosa, dengan apa? Dengan dihantui rasa Allah maaf, Allah Maha Pengampun. Nah, itu orang yang tidak paham tentang Allah sebenarnya. Ya, orang yang tertipu, orang yang tidak tahu tentang Rabb-nya. Tapi kalau ini tahu dia, Allah Maha Pengampun, Allah juga bisa mengadabnya di waktu yang sama. Ya, Allah punya sifat mengampuni, Allah juga akan mempermasalahkan dosa dia di hari kiamat dan akan diadab kalau dia tidak bertaubat. Hanya dia mendapatkan bisa mengambil sikap yang tepat, yaitu langsung taubat, tidak ditunda sama dia. Akhirnya Allah senang dengan hamba tersebut. Allahu a'lam bishawab. Nah, kurang lebihnya seperti itu buat kan. Ya. Nah, Masya Allah. Jazakallah khairan barakallahu fiik atas penjelasannya, Ustaz. Ustaz, boleh nyambung dari Abu Arkan tadi nggak sedikit, Ustaz? Nyambung dikit. Afwan, Ustaz tawa lagi. Artinya nyambungnya begini, Ustaz. Kan tadi doanya darinya Nabi Yakub itu kan mengadukan susah dan sedih. Oke? Mengadu itu, tapi kalau kita bercerita, jadi sudah selesai urusannya, tidak mengadu, tapi bercerita, masanya sudah selesai. Artinya berkisah supaya mendapatkan ibroh. Itu berbeda kan, Ustaz? Gimana? Artinya gini, kan kalau mengadu itu kan kita mengadukan kesedihan kita, kesusahan kita itu memang kepada Allah Ta'ala. Tapi persoalannya sudah selesai. Kita hanya bercerita, ini loh kebesaran Allah, sudah menolong kita, bla bla. Jadi berbagi itu bukan sedang mengadu. Berbagi itu artinya bercerita itu bukan mengadukan masalahnya. Masalahnya sudah selesai sama Allah. Nah, dengan harapan apa yang kita alamin dapat menjadi ibroh gitu loh Ustaz. Karena ini kan yang kita tadi yang saya sampai tadi ini kan kita kepada Allah ini lebih bentuk dari amalan hati. Apakah kita di sini disebut kita berbagi? Saya mendengarnya gini Ustaz. Sebaik-baik sesuatu itu memang kita simpan betul-betul rapat-rapat dikunci tutup dalam peti gitu kan Ustaz. Tidak nanti gembok gitu, buang gemboknya ke laut gitu kan Ustaz. Iya, nanti. Nah, tapi kan di satu sisi kita mengambil, misalnya kita ngambil pelajaran dari sahabat. Itu kan ada amalan-amalan yang orang lain tahu. Berarti kan ada dikisahkan, Ustadz. Iya. Bolehkah kita menyampaikan? Ini bagian dari bentuk kita ingin juga, misalnya saya berbagi gitu loh. Saya ingin jika itu ada kebaikan, saya ingin mendapatkan pahala gitu kan Ustadz. Bagi yang dapat pelajaran dari sana. Artinya bukan mengeluh. Beda kan Ustadz, mengeluh dengan berbagi supaya mendapatkan ibroh. Itu bagaimana Ustaz? Tidak ada masalah. Itu Nabi Yakub dikisahkan. Dia bilang ke siapa itu? Innama ashku batti wa huzni ilallah. Kepada anak-anaknya kan. Ya. Dia sampaikan. Dia itu mengeluh kepada Allah katanya. Dia ceritakan kepada anak-anaknya. Kalau dia itu mengeluh kepada Allah. Dia cerita. Itu. Berarti kan dia juga menyampaikan. Jadi anaknya tahu kalau dia punya kesedihan. Dengan dia cerita.
Jadi dari kisah Nabi Yusuf itu sebenarnya sudah terjawab pertanyaan Bu Meti bahwa itu tidak sama antara orang cerita keluhannya kepada Allah dengan orang yang mengeluh kepada makhluk. Itu jelas tidak sama ya. Nah, itu sudah bisa juga kita ambil dari Nabi Yakub alaihissalam. Dia itu ceritakan kepada anak-anaknya. Dia mengatakan innama ashku bathi husnihi lakum. Pada siapa dia ceritakan? Pada anak-anaknya itu. Dia sampaikan itu diabadikan oleh Allah di dalam surah Yusuf. Nah, Ustaz, jelas alhamdulillah. Barakallahu fiik. wa fika barakallahu fiki barakallahu. Nah, Masih ada waktu sedikit Ustaz ya. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi Ustaz terakhir ya. ya. Di jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tentang rintihan Ustaz yang disampaikan itu. Tentang apa itu? Rintihan Ah, yang disampaikan rintihan. dan Iya. yang tadi disampaikan oleh Tauhid bin Kaisan tadi. Ini juga Suaranya agak kurang jelas ya. hujan Ustaz, qadarullah. Oh, hujan. Yes. Qadarullah, Jadi begini Ustaz, ini berkaitan dengan rintihan. Ini ada apa ya? Ada orang yang sakitnya tuh subhanallah luar biasa gitu Ustaz. Dia beliau masih ingat Allah gitu kan, masih ingat Allah ketika sakit yang luar biasa itu, dan beliau itu selalu berpikir gitu. Ketika sakit yang luar biasa itu, beliau merasa nggak kuat itu, tetap Allah yang disebut, yang dizikirkan tetap asma Allah gitu kan. Apakah ini bagian rintihan yang dilarang Ustaz? Yang seperti ini? Itu Ustaz pertanyaannya. Nah, Terus yang kedua tentang tadi 3 sifat yang baik gitu kan. Menjauhi atau meninggalkan, memaafkan dengan apa? Tanpa mencela. Ini contohnya yang seperti apa ya Ustaz? Memaafkan tanpa mencela, menjauhi atau meninggalkan itu tanpa membenci, tanpa menyakiti, tanpa membalas. Jadi 3 sifat yang baik tadi. Terus dengan kesabaran yang baik tadi Ustaz. Yang Anda tanyakan tentang memaafkan tanpa mencela itu yang bagaimana ya Ustaz? Itu Ustaz. ya. Misalkan contohnya gini. Ya, kalau mencela tanpa memaafkan, ada orang berbuat zalim sama kita. Nah, kita mau memaafkan. Ya udah maafkan aja. Jangan keluarkan kalimat mencela. Kalimat mencela misalkan kan ada orang memaafkan itu tapi sambil mencela. Ya udah, saya maafkan kamu ya. Jangan diulangi lagi. Kamu itu sudah apa namanya? Sudah saya bantu selama ini misalkan mencela, udah enggak tahu rasa bersyukur sama orang lain. Banyak jasa saya sama kamu selama ini kalau kamu tahu misalkan. Itu kan mencela namanya. Jadi jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat hati orang yang dimaafkan itu malah tersinggung lagi. Nah, itu namanya mencela sekalipun secara zahir kita memaafkan. Tapi itu pemaafan itu bukan saful jamil namanya. Karena kita masih memendam di dalam sehingga dikeluarkan dalam bentuk ucapan lisan. Itu kurang lebihnya seperti itulah contoh sederhana. Terkait dengan rintihan itu bukan orang yang menyebut nama Allah saat dia sakitan, tidak. Orang menyebut subhanallah itu kan, itu enggak, itu bukan merintih. Merintih itu nah, itu yang keluar dari mulut Imam Ahmad rahimahullah. Kalau kita justru menyebut nama Allah saat menahan sakit, itu zikir malahan. Ya, itu malah mulia di sisi Allah. Kita malah ingat Allah di saat kita dalam kondisi yang benar-benar parah. Ya, kita ingat Allah. Tapi kan banyak orang, misalkan contoh ini kesandung. Itu banyak orang tidak nyebut nama Allah. Kalau kita bilang innalillah bagus malah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang kesandung teriak, ya. Ya kan berarti kan bukan Allah yang ada di. Atau dia mendapatkan sakit. Nah, itu rintihan. Ya, kalimat rintihan. Jadi rintihan itu tidak ada lafaz yang keluar dari mulut seorang yang dikasih musibah, tapi bukan nama Allah, bukan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang sempat keluar beberapa kali dari Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau di akhir usianya menahan sakitnya yang luar biasa, keluarlah rintihan itu. Itu nama rintihan. Ya kalau dia ya Allah,
berikan saya ini, apalagi sampai disambung ya Allah. Sekedar ya Allah berarti dia zikir. Ya, menyebut nama Allah, ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan barakallahu fiik atas pertanyaan dari jemaah dan juga jawaban dari Al-Ustaz. Mungkin tadi pertanyaan yang terakhir Ustaz ya, karena waktunya juga sudah habis. Ya, Sebelum baik. kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas kekurangan waktu, ilmu, faidah, dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Aiman. Semoga Ustaz dan keluarga beserta kita semua selalu dalam penjagaan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz dan Abu Arkan. Amin. Wa iyyakum. Barakallahu fikum.